Pagi Bu. Pagi Bu. Pagi. Ayo, rapiin dulu. Di sini dong. Mana posisinya sudah nyaman? Sudah. Yang pertama-tama Ibu mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang meluangkan waktu untuk belajar dalam yang kelompok bersama menjadi hari ini. Sebelum datang ke sini tadi adik-adik ada les sebelumnya atau tidak ada Ibu? Dan untuk mulai kegiatan kita, marilah kita awalinya dengan doa. Salah satu orang di sini mungkin ada yang bisa mewakili teman-temannya untuk mengirim dalam doa. Baik. Jadi bimbingan kelompok itu merupakan salah satu layanan bimbingan dan kelompok ini diberikan kepada sejumlah orang atau seperti yang kita lakukan ini dalam bentuk kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk membahas topik tertentu yang dipimpin oleh pemimpin kelompok dengan tujuan menunjukkan pemahaman, pengembangan dan pertimbangan pengambilan keputusan atau tindakan individu. Itu maksudnya itu membahas topik tertentu dalam satu kelompok itu. Contohnya di sini Ibu akan membawa materi sebentar. Jadi adik-adik semua di sini mendengarkan materi bimbingan kelompok yang Ibu berikan itu. Dan dalam bimbingan kelompok juga terdapat beberapa asas dalam bimbingan kelompok itu. Yang pertama itu ada asas keterbukaan, asas kesukarela, dan asas kerahasiaan. Yang pertama asas keterbukaan itu yang mana jika adik-adik semua memiliki masalah atau mempunyai keluhan apapun itu, jadi untuk menceritakan kepada ibu atau kepada orang lain itu yang menurut adik-adik itu mau menceritakan masalahnya itu secara terbuka. Lalu yang kedua itu kesukarelaan itu yang mana untuk menceritakan sesuatu itu tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Yang ketiga itu asas kerahasiaan yang mana adik-adik harus selalu menjaga rahasia. Contohnya kalau ada orang lain yang menceritakan rahasia milik adik-adik tidak boleh berselai orang lain. Jadi sampai di sini adik-adik mengerti? Mengerti Ibu. Sekarang oh iya, mungkin adik-adik agak jenuh. Bagaimana kalau kita goyang dulu atau kita nyanyi? Kita untuk menyanyi? Oh iya, sebelum kita menyanyi Ibu lupa kita harus kenalan dulu. Oke, jadi mulai dari Ibu ya. Oke baik, jadi perkenalkan nama lengkap Ibu Yohana Tumani, dan adik-adik semua bisa panggil Ibu Nancy. Oke, untuk waktu selanjutnya silakan kepada adik untuk perkenalkan. Baik, Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Sandra Adu, biasa disapa Sandra. Halo Sandra. Perkenalkan nama saya Erna, panggilnya Erna. Hai Erna. Halo teman-teman semua dan Ibu, perkenalkan nama saya Febrian Risma Gambut, biasa dipanggil Risma. Halo Risma. Halo Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Deresia Palantarita, biasa disapa Deren. Halo Deren. Teman-teman, nama saya Jenny Bokang, bisa dipanggil Jenny. Halo Deren. Halo Jenny. Ibu dan teman-teman. Halo. Saya Vita. Hai Vita. Oke baik, jadi di sini adik-adik sudah saling mengenal semua. Jadi nanti kalau sudah di luar dari ruangan ini, adik-adik semua itu harus saling berteman, harus saling menyapa ya. Ya Ibu. Baik. Oh iya, tadi kita mau nyanyi. Jadi silakan satu orang yang Ibu. Nyanyi Ibu. Kita berdiri Ibu. Oke baik. Pagi cerah. Nyanyi lagu apa ya? Pagi ke cerah Ibu. Oke, ayo.
kita mulai 1, 2, 3. Pagi ku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang, guru tercinta. Tanpamu apa jadinya aku? Tadi selamat tertulis, mengerti dan menakal, guruku terima kasihku. Oke, Terima kasih Irna. ya Ibu. Lagu yang Irna bawakan ini pas sekali ya untuk materi yang akan Ibu bawakan hari ini. Jadi materi yang Ibu bawakan hari ini itu yaitu tentang pentingnya mengenal peran dan tugas seorang guru. Jadi di sini ada yang mau cita-cita jadi guru? Ada Ibu. Oke, baik ya, bagus sekali kalau ada yang cita-cita jadi guru. Oh, ada materi mau jadi pilot ya? Oke, pentingnya belajar ya. Oke, jadi pentingnya mengenal dan peran pada seorang guru. Jadi di sini secara umum dalam bahasa Indonesia pengertian guru adalah merujuk pada sebagai pendidik atau profesional dengan tugas untuk utamanya itu untuk mendidik, mengajar dan membimbing serta mengarahkan, melatih, menilai serta mengevaluasi peserta didik. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen di sana dikatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, seperti yang telah Ibu jelaskan tadi sebelumnya. Di sini peran dan tugas seorang guru ada tidak yang tahu peran dan tugas seorang guru? Menurut saya guru itu mengajar, Ada lagi? mendidik. Ada lagi? Oke, bagus ya, pintar. Jadi benar yang kata-kata bahwa peran dan tugas seorang guru itu untuk mengajar, membimbing, melatih, menilai, dan masih banyak lagi. Nah, guru adalah sosok yang dapat membentuk jiwa dan watak peserta didik. Guru mempunyai tanggung jawab untuk membentuk dan membangun kepribadian anak didik menjadi seorang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Jadi adik-adik itu harus belajar yang rajin supaya nanti bisa berguna untuk orang lain, untuk diri adik sendiri. Jadi di sini yang pertama, peran dari seorang guru. Nah, ada beberapa peran yang dianggap paling dominan dan diklasifikasikan sebagai yang paling dominan itu maksudnya itu yang paling menonjol, itu yang paling terlihat. Jadi yang pertama itu guru itu sebagai organisator yang berperan untuk proses edukatif yang dapat bertanggung jawab baik secara formal kepada orang yang pihak yang mengangkat tugasnya. Lalu yang kedua itu guru sebagai pengelola kelas yang mana. Contohnya kalau ada guru-guru adik-adik yang sedang mengajar, jadi mereka itu yang mengajar adik-adik, jadi mereka yang dapat mengelola kelas sampai dalam kelas, jadi mereka semua yang atur bagaimana proses dalam adik-adik yang belajar mengajar di dalam ruangan kelas. Lalu yang berikut guru sebagai fasilitator yang mana guru memberikan fasilitas dan kemudahan dalam proses belajar. Lalu yang berikutnya itu guru sebagai motivator, yang mana adik-adik kalau seandainya kalau guru-guru sedang mengajar, pasti guru-guru akan selalu memberikan motivasi agar adik-adik itu semangat dalam belajar. Oke, lalu ada tanggung tugas seorang guru. Ada tugas dan tanggung jawab guru yang tidak dapat digantikan perannya oleh siapapun berdasarkan pengertian guru di atas tadi, bahwa guru memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengajar, mendidik, melatih, dan menilai. Oke, jadi berikut ini ada beberapa tugas utama seorang guru. Di sini ada yang tahu tugas utama menjadi seorang guru utama? Ya. Jadi di sini tugas utamanya itu yang pertama itu mengajar, yang mana mengajar itu memiliki tugas dan tanggung jawab memberikan apa yang mereka tahu. Contohnya kalau gurunya adik-adik itu
mereka contohnya mata pelajaran matematika tadi. Apa yang mereka tahu dalam mereka punya pikiran itu, mereka akan membaginya dengan adik-adik semua supaya adik-adik juga pintar dalam pelajaran matematika. Oke, yang kedua itu mendidik. Di sini mendidik siswa merupakan hal yang berbeda dengan mengajarkan suatu ilmu pengetahuan. Kegiatan mendidik ini memiliki tujuan untuk membuat interaksi siswa menjadi lebih baik. Jadi contohnya kalau ada siswa yang nakal nih kita bermain, mendidik adik ada yang nakal. Jadi guru itu mendidik dengan cara contohnya menegur supaya siswanya memiliki berubah, jadi tidak nakal. Yang kedua itu menyadari pentingnya untuk bersikap tanggung jawab terhadap peran dan tugas menurut adik-adik itu. Tanggung jawab itu kira-kira seperti apa? Ada yang tahu? Ya, jadi tanggung jawab itu contohnya seperti Erna. Kalau Erna itu sudah diberikan tugas sebenarnya oleh guru untuk mengerjakan ini. Jadi Erna itu harus tanggung jawab, harus bisa mengerjakan tugas. Tidak boleh tidak mengerjakan tugas. Oke, jadi seperti yang sudah kita ketahui bersama, tenaga pendidik profesional yang mendidik, mengajar suatu ilmu, bimbingan dan melatih serta evaluasi kepada siswa, guru juga dapat didefinisikan sebagai seorang yang telah mengabdikan dirinya untuk mengajar suatu ilmu pendidikan. Lalu perlu kita ketahui juga bahwa guru itu memiliki peran dan tugas yang sangat penting dalam proses menciptakan generasi penerus yang berkualitas. Jadi guru-guru di sekolah adik-adik itu mereka itu sangat punya tanggung jawab yang besar untuk menjadikan adik-adik semua itu sebagai penerus yang berkualitas dan yang berguna bagi diri adik sendiri, bagi bisa dan macam. Oke, jadi sekian dari materi kita hari ini. Mungkin ada yang adik-adik ingin tanyakan kepada ibu atau ada yang adik-adik belum paham, silakan. Ibu, saya mau bertanya. Oke, ayo. Kalau misalnya tadi kan ibu bilang sudah seorang guru itu kan mengajar, mendidik. Terus bagaimana kalau guru yang memukul siswanya? Mengajar dan mendidik. Bagaimana kalau guru yang memukul siswa? Oh iya, jadi Itu kan bukan juga biasa. kadang guru namanya Tugas seorang guru itu kan mendidik, mengajar, sama membimbing. Terus bagaimana kalau guru yang memukul siswa? bagus sekali pertanyaannya ada Krisma. Jadi kalau ada guru-guru yang memukul siswanya itu, guru-gurunya itu tidak sembarang juga memukulnya. Itu mungkin ada sesuatu hal yang membuat guru tersebut harus terpaksa memukul dia. Kadang kalau guru-guru kan sudah menegur nih, contohnya kalau ada Krisma nakal, terus gurunya sudah tegur, tapi ada Krisma tetap nakal. Kadang juga kan supaya ada Krisma tidak nakal lagi, jalan satu-satunya mungkin dengan memberi peringatan dengan memukul. Namun memukul itu tidak yang kuat sekali, yang sampai menyakiti sekali, bukan adik. Ada guru yang bukan bisa. Adakah? Ada ibu. Jadi nanti misalkan adik Krisma jangan lagi nakal ya. Misalkan nanti adik Krisma jangan lagi nakal supaya gurunya tidak masuk. Jadi masih ada lagi? Saya Silakan adik Ferry. jadi Bu, cita-cita saya kan jadi guru. Itu bagaimana caranya Bu supaya nanti besok-besok saya bisa jadi guru beneran Bu? Menurut adik-adik ini ada tidak yang bisa jawab pertanyaan ini? Sudah berubah pikirannya. Kalau menurut saya, kalau kau menjadi guru itu kan kau harus belajar. Habis itu, kalau seperti kakak saya kan dia kuliah dulu baru bisa jadi guru. Jadi kau kuliah dulu. Tapi kau kan masih SD, jadi masih lama baru bisa jadi guru. Tidak masalah, walaupun masih lama, setidaknya sudah punya cita-cita untuk kedepannya. Jadi benar yang adik Krisma bilang tadi, adik saya harus belajar supaya nanti bisa menggapai cita-citanya. Masih ada lagi? Tidak ada yang jadi seperti ada. Oke. Jadi pembimbingan kita hari ini sudah selesai. Dan sebelum akhir itu, ibu ingin membuat kesimpulan dari materi kita hari ini bahwa
guru yang profesional adalah orang yang terlibat dalam pendidikan yang tugasnya itu tidak hanya sekedar memberikan ilmu dari guru kepada peserta didik, tetapi lebih dari itu juga guru juga memiliki peran yang sangat penting dan tanggung jawabnya itu juga sangat penting. Dan itu juga di sini yang memberi kesempatan kepada adik-adik untuk memberikan pesan dan pesan terkait materi maupun bimbingan kelompok kita hari ini. Mungkin ada yang bisa? Baik, saya sangat senang Ibu karena dengan adanya bimbingan kelompok ini saya bisa mengetahui peran guru, terus bagaimana menjadi guru yang baik, lalu nanti ke depannya jika mau jadi guru itu harus sekolah dulu, kemudian Masih ada lagi? Satu lagi? Sudah? Jadi materi kita sudah selesai dan setelah ini Ibu akan membagikan lembaran evaluasi hasil berikan kepada adik-adik lembaran evaluasi hasil dan LKPD kepada adik-adik. Nanti Ibu akan jelaskan kepada apa itu bagaimana cara mengisi lembaran evaluasi tersebut. Setelah ini Ibu akan mengajar kepada adik-adik bagaimana cara mengisi. Untuk karena kita tadi sudah mengawalinya dengan berdoa, kita mengakhirinya pula dengan berdoa. Ibu meminta kesediaan adik-adik, salah satunya teknik. Sebelum berdoa, izinkan saya mengawali dengan bacaan saya. Terima kasih Tuhan, atas segala-galanya dari Allah yang tahu Oke, jadi setelah ini adik-adik langsung pulang ke rumah masing-masing atau masih ada lesson?